Ya, kembali lagi di konstan bagian kedua. Nah, di bagian pertama kemarin kita sudah menyelesaikan memisahkan bagian-bagian dari template yang sudah di download ya. Jadi posisi sidebar filenya beda sendiri, yaitu filenya ada sidebar.php, kemudian ada posisi navbar navbar.php, dan konten.php. Nah, ini bertujuan agar ketika nantinya kita mengedit atau mengcustom menu-menu atau tulisan-tulisan misalkan, maka kita cukup mengedit pada file tertentu ya, tidak seluruh file indeksnya ya. Kalau seluruh file indeksnya takutnya nanti terlalu banyak ya. Ini aja masih banyak nih barisnya ya. Nah, maka untuk mempermudah kita pisah nih, sidebar khusus sidebar, navbar khusus, kemudian konten juga. Nah, sehingga nanti ketika kita mau ubah menu, kita cukup ubah di bagian sidebar. Atau misalkan kita mau nambah tulisan di bagian atas, cukup navbarnya. Atau kontennya mau kita ganti-ganti, kita cukup edit di bagian konten. Tidak perlu secara keseluruhan itu di posisi indeks ya. Nah, itu tujuan dari kenapa dipisah filenya. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau dipisah ya tidak ada masalah ya. Nah, tapi siap-siap untuk pusing biasanya ya, lihat dari atas sampai ke bawah. Oke, jadi itu tujuan materi yang kemarin. Oke, selanjutnya kita coba setelah sudah pisah, kita satukan kembali dengan coding PHP-nya ya. Jadi kita satuin. Pertama posisi sidebar, kita coba panggil filenya, ketikkan saja php kemudian tab. Oke, ini tidak mau. Nah, kalau tidak mau seperti ini php tab, kalian bisa ubah di bagian ini nih tipenya ya, diklik aja kemudian ganti jadi PHP ya. Oke, ini. Nah, sekarang kita coba PHP tab. Oke, berhasil. Kemudian panggil file sidebar.php ya. Ini adalah fungsi untuk menginclude atau memasukkan file sidebar pada index.php ya. Nah, artinya seluruh isian dari sidebar ini sudah diwakilkan nih, jadi masuk kemari nih secara tidak langsung ya. Sekarang kita coba refresh pada browser. Oke, sidebarnya sudah kembali. Kalau kita klik kanan misalkan view page source, nah ini sidebarnya sudah kembali seperti coding yang tadi ya. Nah, artinya secara tampilan sudah kembali seperti biasa, tapi secara file ini sudah kita pisah ya. Yang dipanggil hanya ini aja. Oke, begitu juga pada posisi navbar. Kalian boleh ketikkan PHP atau kalian copy saja nih ya, tinggal kita copy kemudian di paste atau pastekan. Ini ganti namanya, tadi kita mau panggil file navbar ya, ini file navbarnya kita mau panggil, maka include navbar. Oke, simpan kemudian refresh. Nah, oke, navbarnya sudah kembali ya. Selanjutnya kita coba panggil bagian konten ya. Nah, ini bagian konten. Nah, untuk bagian konten ini sedikit berbeda. Kita mau buat tampilan dinamis ya. Jadi misalkan tampilan dinamis itu adalah kita pakai cukup satu tampilan indeks saja. Nanti yang berubah, yang berganti-ganti itu yang ini aja nih, tampilan kontennya. Jadi kalau misalkan kita klik ini, kita anggap saja misalkan master data ya, data buku misalkan gitu ya.
Nanti yang berubah hanya di bagian konten, yang tampil adalah data buku. Atau misalkan saya coba klik, misalkan ini adalah menu profile. Ketika saya klik profile, maka muncul di sini profil. Nah, indeksnya cukup 1 kali. Jadi kita tidak perlu mengkopikan isi dari indeks ini ke masing-masing file yang mau kita tampilkan di sini. Ya, cukup 1 kali aja. Ya. Oke, itu yang disebut dengan page dinamis. Nah, page dinamisnya bagaimana cara membuatnya? Oke, kita akan coba buat page dinamis. Kalian boleh silahkan buat file baru. Kita coba buat file baru, klik kanan pada folder aplikasi, new file, kemudian isikan nama filenya page.php. Oke. Nah, ini kebetulan editor saya. Mungkin di video sebelumnya itu tidak ada dijelaskan. Jadi di editor saya ini sudah mendukung atau sudah diinstal plugin yang ketika klik kanan new file, maka dia otomatis muncul langsung save-nya, kita mau simpan dengan nama apa gitu ya. Kalau misalkan punya kalian tidak bisa seperti itu, misalkan new file seperti ini, ya kalian terlebih dahulu simpan ya. Ctrl S, kemudian simpan di folder yang mana ya. Nah, biasanya kalau klik kanan new file, maka kalian simpan dulu Ctrl S, itu nanti diarahkan langsung ke folder di mana kita klik kanan tadi ya. Oke, saya rasa itu. Oke, ini kita buat isi dari pack-nya ya. Ini nanti di bagian pack ini untuk mengatur file mana yang akan ditampilkan ya. Oke, kita tulis PHP tab, kita kenalkan variabel pack sama dengan 0 nilai awalnya. Kemudian jika ditekan atau diproses nilai getnya kita buat pack ya. Maka simpan nilai get pada variabel pack. Nah, ini ya. Oke, jika nanti ada proses yaitu dengan metode pack, nah nilai ini biasanya diambil dari nilai link. Oke, nanti kita coba lihat ya. Variable pack, kita coba contoh 1 profil ya. Kemudian di sini include profil titik PHP ya. Defaultnya include konten titik PHP. Oke, maksud dari struktur coding ini adalah, nah ini nanti if is set ini adalah menyatakan proses baik itu diklik secara link ataupun tombol pada form ya. Yang jelas ini if is set akan memproses perintah entah itu submit atau melalui klik menu atau link ya. Nah, jadi di dalamnya ada get pack ini adalah untuk mengambil nilai ya, untuk mengambil nilai dari sebuah link ya. Nanti saya contohkan ya. Oke, kemudian nilainya nantinya disimpan pada variabel pack. Nah, misalkan linknya ya, misalkan linknya seperti ini, kita coba buat link.